Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Dwinata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua DPRD Kabupaten Badung, Bapak Putu Parwata, berkaitan bagaimana sektor pariwisata yang sudah sedikit menggeliat. Tapi pertanyaan kemudian, apakah memang geliat ini akan cukup menjadikan Badung kembali kuat, atau adakah sektor lain yang akan dikembangkan? Kita akan sapa dulu narasumber kita, Pak Putu Parwata. Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu. Lebih kata kena sehat ya? Baik, Rahayu. Tetap sehat, tetap semangat ya? Harus sehat selalu. Pak Ketua, kalau kita lihat sekarang kondisi dari pariwisata di Bali, terutama Badung tetap menjadi tujuan utama tamu datang ke Bali. Melihat geliat seperti ini, apa tanggapan dari Pak Ketua? Apakah ini cukup meyakinkan atau ini hanya sifatnya sementara atau seperti apa, Pak? Ya, seperti apa yang kita ketahui, memang COVID ini membawa banyak dampak. Jadi banyak dampak yang diakibatkan oleh COVID ini, tetapi inilah yang disebut dengan kerja gotong royong, kerja bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta atau dengan stakeholder lainnya. Dari 2 tahun kita sudah melakukan upaya bagaimana COVID ini bisa segera berlalu. Nah, ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan bersama-sama, dan saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Badung bersama-sama dengan jajaran dan pemerintah Kabupaten Badung, termasuk juga koordinasi dengan provinsi dan pusat. Jadi Astonggara kita sudah melihat geliat satu perubahan yang positif. Jadi ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwasanya ini akan bisa melakukan recovery, akan pulih. Melihat satu kebijakan Bapak Presiden, kemudian dari Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, manifest, kemudian dari kebijakan provinsi, dan kami di Badung ini membuka ruang. Jadi saat ini memang betul-betul kita di pemerintahan, khususnya kami di Badung, sangat memperhatikan prokes. Supaya apa? Supaya jangan terjadi lonjakan kembali. Nah, dari hasilnya sampai saat ini kami melihat ini melandai. Jadi kasus COVID ini melandai. Nah, dengan dibuatnya kebijakan dari pusat, maka penerbangan sudah mulai dibuka, kemudian mulai sektor-sektor usaha, pariwisata, akomodasi, restoran, transportasi sudah mulai menggeliat. Dan ini kita lihat dari data-data yang ada pada saat ini. Jadi ini sudah sedikit membangkitkan optimisme dari sektor pariwisata ya, Pak Ketua? Nampaknya seperti itu. Jadi kawan-kawan kita yang di sektor pariwisata yang kami ajak komunikasi ini sudah memberikan sinyal yang positif. Jadi gairah hidupnya sudah mulai ada lagi. Dan ini patut kita sambut dengan semangat lagi ya, Pak Ketua ya. Betul. Harus semangat kita. Ya. Tapi kemudian ada pengembangan dulu ketika kita masih ingat COVID masih begitu kuat mencengkeram kita, ada semacam wacana lah katakan begitu, kita nggak bisa tergantung dari sektor pariwisata saja. Kita ketahui Badung ini sangat dominan pendapatannya dari APBD-nya, katakanlah disumbang dari PAD-nya, maksud saya disumbang dari sektor pariwisata. Nah, bagaimana menurut Pak Ketua, apakah kemudian karena pariwisata sudah mulai bangkit, kemudian wacana dulu tentang sektor pertanian yang kemudian harus kita kembangkan ditinggalkan, itu seperti apa, Pak Ketua? Ya, ada pepatah mengatakan experience is the best teacher. Jadi kalau tidak punya pengalaman, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Sama dengan tata kelola pemerintah. Jadi pemerintah selalu melakukan uji coba, selalu juga melakukan monitoring, dan selalu juga mengemas kebijakan-kebijakan sesuai dengan situasi. Nah, sekarang ini kan dari pengalaman yang ada dengan dampak COVID-19 ini, jujur faktanya 85% Badung mengalami pengurangan pendapatan karena handalanya adalah pajak, hotel, dan restoran. Sektor ini menyumbang di PAD 85%. Nah, dengan adanya pariwisata turun ini, jadi Badung otomatis dia pendapatannya berkurang. Nah, 85% sektor pariwisata itu juga ada di Badung. Jadi Badung ini memberikan kontribusi yang besar terhadap Bali, khususnya di sektor pariwisata. Jadi karena itu ini harus menjadi pengalaman yang baik untuk kita membuat sebuah catatan atau regulasi. Bagaimana dengan pengalaman COVID ini kita membuat regulasi? Saya setuju. Jadi tadi disampaikan, apakah Badung ini akan tetap mempertahankan sektor pariwisata? Jawabannya iya. Tetapi harus dikabolerasikan dengan sektor-sektor
yang lainnya yang merupakan sektor yang dimiliki oleh masyarakat Badung sebagai bentuk inovasi baru yang harus dibangun. Jadi ada sektor pariwisata, ada sektor-sektor lainnya pendukung pendapatan daerah Kabupaten Badung dan Bali pada umumnya. Ini harus dibangkitkan. Ini harus dibangkitkan karena apa? Karena tidak bisa kembali lagi dari pengalaman, tidak bisa mengambil sisi pendapatan daerah dari satu sektor pariwisata saja dan turutannya. Jadi dengan demikian maka pemerintah Kabupaten Badung khususnya harus mengambil langkah-langkah, yaitu satu, merubah rencana jangka menengahnya ke arah yang lebih real. Sektor pariwisata dengan dampak COVID ini berpengaruh besar. Jadi harus dibangkitkan sebagai bentuk inovasi daerah, membangkitkan sektor-sektor unggulan lainnya yang ada di Kabupaten Badung. Contohnya UMKM. Yang kedua pertanian dan multikultural lainnya dan teknologi digitalize marketing. Nah ini harus dikomunikasikan. Nah sehingga dengan demikian kalau digitalisasinya hidup kita nggak perlu kecewa. Ya kan sudah banyak startup yang ada. Makanya muncullah beberapa startup di Bandung termasuk Bago. Bago ini adalah aplikasi Badung. Badung Grow, Badung tumbuh masa COVID. Badung tumbuh ekonominya. Badung bangkit spiritnya. Makanya ada yang disebut dengan Bago. Badung Grow, Badung tumbuh, Badung bangkit. Dan ini yang harus dilakukan. Nah, kenapa? Ini adalah cara inovasi yang kita lakukan, pengedukasian melalui dinas-dinas yang ada di Badung. Jadi ini harus dilakukan satu analisis baru untuk mendorong sektor-sektor lainnya di luar sektor pariwisata. Ya, tadi Pak Ketua menyebutkan UMKM, pertanian ya, kemudian digitalisasi tadi, pemasaran yang Bago ini sudah berjalan ya Pak Ketua ya sampai saat ini. Nah, UMKM, kemudian pertanian, bagaimana mengembangkan itu? UMKM di Badung apakah memang juga sudah bagus, kemudian pertanian seperti apa Pak Ketua? Ya kalau kita berbicara beberapa sektor di Badung tentu yang saya katakan tadi itu pariwisata dulunya menjadi unggulan. Tetapi sekarang kita harus mengedukasi kembali. Bagaimana pemerintah dengan perannya memberikan satu dorongan supaya masyarakat itu mau melakukan satu inovasi yaitu UMKM. Nah UMKM ini bermacam-macam. Ada di perdagangan, ada olahan makanan, ada olahan-olahan lainnya, atau ada jasa lainnya, jasa pertanian, jasa perdagangan, dan lain-lainnya. Dan ini akan kita golongkan dalam UMKM yang dimana holdingnya ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Dan regulasi kita sudah arahkan. Nah, ini kita akan dorong untuk mengedukasi masyarakat. Dan salah satunya adalah juga yang kita dorong karena 37.000 petani yang ada di Bandung dengan luas kurang lebih 190.000 hektar lahan sawah ya, maka kita mengedukasi masyarakat. Salah satu yang kita sudah edukasi keberhasilan petani Bandung ini menaikkan produksinya 100%. Kalau dulu petani menghasilkan 1 hektar itu hanya 6 ton, sekarang petani sudah bisa menghasilkan 1 hektar menjadi 11 sampai 13 ton. 100%. Ini hasil denplot, bukan hasil abal-abal. Ini sudah ditandatangani oleh PPL yang ada di lapangan, dan denplot itu kita sudah berikan 4 kali denplot, hasilnya meningkat 100%. Karena itulah muncul di Badung ini beras super berkualitas yang disebut dengan CEPAR, dan PT PAS itu sebagai badan pangannya masyarakat petani. Sehingga petani bisa mengkonsumsi dengan harga murah. UMKM bisa digerakkan dengan jualan beras. Karena harganya sangat murah. Kenapa dia murah? Karena hasilnya dari
yang tidak naik 100%, dari 6 ton menjadi 12 ton itu 100%. 100%. Jadi dengan begitu HPP-nya turun. Tapi petani diuntungkan karena produksinya naik. Naik ya. Jual gabahnya Lebih banyak lagi. banyak walaupun dia didiskon. Harga berasnya otomatis jadi murah. Ini bisa diperdagangkan, bisa dikonsumsi, dan ini bisa menguntungkan seluruh masyarakat Badung. Ditanam oleh masyarakat Badung, dibeli oleh masyarakat Badung, dikonsumsi. Ya, nah inilah dari untuk dan oleh, dari kita, oleh kita, untuk kita, dalam kita melakukan produktivitas dan mendorong. Ini perlu fokus dan serius, baik oleh kita petani maupun oleh pemerintah. Tidak bisa setengah-setengah. Ini yang disebut dengan peran pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan secara sustainable melalui sektor-sektor unggulan lainnya, antara lain adalah petani. Jadi ini sudah dilaksanakan ya Pak Ketua Sudah. ya di Badung ya? Kita nggak Ini bisa bentuknya ngomong- kerjasama dengan pemerintah atau swasta ini? Dan yang inilah melaksanakan? bentuk kerjasama kebijakan antara pemerintah dan swasta. Jadi pemerintah itu harus baik-baik dengan swasta. Supaya apa? Supaya bersama-sama punya tanggung jawab. Nggak bisa kita hanya ngomong saja. Ya, kita harus sinergi dengan swasta. Karena swasta lah yang bisa mengeksekusi kepentingan-kepentingan yang dirancang oleh pemerintah. Pemerintah itu hanya membuat regulasi, dilaksanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh swasta, diwujudkan dengan konkret. Jadi ada beberapa desain yang sudah kita kerjakan dengan swasta, dan Astungkara disambut baik hasil kebijakan kita di Badung. Ya. Tapi intinya pada nasib petani ya sudah sangat terangkat ya Pak Ketua ya dengan proyek. Nah, beberapa sektor unggulan yang di Badung ini salah satunya petani ini baru kali ini petani mendapat proteksi. Proteksi pembelian hasil panen Pasti dibeli ya Pak ya? pasti dibeli. Kemudian dikembalikan hasilnya dengan beras murah yang berkualitas. Tetapi ada satu lagi yang dahsyat. Petani mendapat proteksi. 5 proteksi yang diberikan karena dia sebagai share order. Petani ini sebagai mitra swasta, maka mitra ini memberikan jaminan. 1, jaminan kesehatan. 2, jaminan kecelakaan kerja. 4, jaminan pensiun. Pensiun dapat juga ya? Kemudian Hari tua? 5, hari tua. 4 hari tua. 5, beasiswa untuk anaknya. Oh, ya? Bapaknya petani, anaknya doktor pertanian. Nah, inilah suatu kebijakan yang dirangkai. Dan saya dengan Pak Bupati, Pak Nyoman Giri Prasto, selalu komunikasi sinergi membuat kebijakan yang lebih bagus untuk masyarakat Badung. Sekali lagi, walaupun COVID. Oke, pertanyaan saya adalah petani yang mana nih yang apakah semua petani di Badung akan Seluruh petani Badung, saya bilang 37.000 kita ajak bergabung di PT PAS. Dan kita edukasi bagaimana menanamnya, bagaimana nyarangan, bagaimana nanam padi, saat bagaimana dipupuk, kemudian bagaimana saat memanennya, setelah panennya dibeli oleh PT PAS, diolah jadi beras, dikembalikan kepada rakyat. Jadi memang dari hulu ke tengah, hilir. Inilah bukti Badung dengan saya Ketua DPRD Badung Putu Parwarto, Nyoman Giri Prasto jadi Bupati Badung, bersinergi membuat kebijakan hulu, tengah, hilir, konkret hasilnya cepat. Nah, inilah pengganti daripada usaha lainnya yang bisa kita akan handalkan di Badung. Baik. Terima kasih Pak Ketua, karena waktu ya. Tapi saya kira apa yang sudah Pak Ketua sampaikan sudah clear dan jelas sekali Pak Ketua. Jadi Badung sudah mempraktekkan, jadi memang pariwisata sudah menggeliat, tapi tidak bisa menggantungkan sektor pariwisata saja, karena pandemi sudah mengajarkan kita untuk jangan menggantungkan pada pariwisata. Badung sudah mulai mengembangkan UMKM, sudah mulai mengembangkan pertanian, ini sudah ada bukti nyatanya. Tentu ini bisa menjadi sebuah pilot project juga untuk Bali khususnya, karena tidak hanya berwacana saja ya Pak Ketua, tapi sudah betul-betul melaksanakan ini secara konkret dan real. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih Pak Ketua dan juga pemirsa Bali TV yang sudah menyaksikan acara ini. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Parma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.